Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam 7 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian dengan tema Ma'rifatu Haqiqatil Isbal. Ma'rifatu Hakikat al-isbal, pengenalan atau lebih mengenal tentang hakikat isbal di dalam pakaian. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum saya masuk kepada pengenalan dan lebih mengenal hakikat isbal di dalam agama Islam, maka harus dipahami poin pertama, bahwa seorang muslim wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada pilihan lain kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang hal ini, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka demi Allah Rabbmu, mereka orang-orang manusia pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai hakim, pemutus keputusan dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang mereka berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh-penuhnya. Surat An-Nisa ayat 65. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita apabila dia merasa dirinya sebagai seorang beriman, maka harus rela dengan keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak merasa berat dengan sunnah tersebut, dengan ajaran tersebut, termasuk nanti di dalamnya ajaran sunnah Nabi diharamkannya isbal, dan ia termasuk dosa besar. Ayat yang lain yang berkaitan dengan poin pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Yang artinya tidak pantas bagi lelaki beriman atau perempuan beriman jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menentukan sebuah ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apabila Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah syariat, maka seorang muslim tidak boleh memilih pilihan lain kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah dan Rasulnya telah mengharamkan isbal, maka tidak boleh ada pilihan lain kecuali hanya mengucapkan sami'na wa ata'na, sebagaimana firman Allah juga di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi, mengadili di antara mereka, maka ucapan mereka hanyalah kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar dan kami taat. Apabila ada ancaman, peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia termasuk dosa besar tentang isbal,
maka tugas kita cuma mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar itu untuk memahami apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang. Wa ata'na, lalu kami taati. Tidak perlu banyak pikiran, kenapa begini, kenapa begitu, nanti dikira orang begini, nanti dikira orang begitu. Tidak ada banyak pikiran. Kalau sudah ada hukum dari Allah dan Rasulnya, maka kita dengar. Sudah mendengar, paham, maka kita taati. Dan orang yang seperti ini, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51. Itu 3 ayat. Poin yang patut, poin pertama yang harus dipahami, dijadikan sebagai sebuah keyakinan, akidah, bahwa apabila ada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kita adalah mentaatinya. Tugas kita adalah mengerjakannya. Nah, sekarang poin yang kedua, apa itu isbal? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, isbal adalah mujawazatul malbus, al-thawb, al-izar, al-sirwal lil ka'bain. Saya ulangi, mujawazatul malbus, al-thawb, al-izar, al-sirwal lil ka'bain. Mujawazah artinya melebihi, pakaian melebihi 2 mata kaki bagi laki-laki. Pakaian melebihi 2 mata kaki bagi laki-laki. Ya, inilah isbal. Dan ini adalah haram bagi laki-laki, bahkan dosa besar. Dosa besar itu kalau dikerjakan dapat laknat Allah, dapat murka Allah, dapat ancaman neraka dari Allah, dapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena pengertian dosa besar, kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au azab au ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat atau murka atau siksa, ini adalah dosa besar. Maka isbal adalah dosa besar, karena nanti akan ada hadis-hadisnya, diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang kedua, batasan pakaian bagi laki-laki dari mana sampai mana untuk sisi bawahnya. Maka yang paling tinggi adalah nisfus sak, nisfus sak, dan yang paling rendah adalah yaitu di atas kedua mata kaki. Yang paling rendah adalah di atas kedua mata kaki. Di bawah, di atas setengah betis, di bawah, di atas 2 mata kaki. Perhatikan gambar berikut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan gambar ini. Ini adalah yang benar dan ini yang keliru. Ini adalah setengah betis pakaian yang paling tinggi dari laki-laki, setengah betis, dan pakaian yang paling rendahnya sebelum dua mata kaki. Kalau sudah lewat sebelum dua mata kaki, maka dosa besar. Itulah yang disebut dengan isbal. Nah, perhatikan ini. Ini juga seperti ini. Mujawazatul malbus lil ka'bain. Pakaian melewati dua mata kaki. Dan seorang muslim harus menjauhi agar dia tidak masuk ke dalam yang terlarang. Maka jangan sampai benar-benar di atas dua mata kaki. Angkat sedikit. Saya mengangkat tema ini karena para santri saat memakai izar, terutama izar, ya, dan sebagian kecil sekali yang memakai thawb, gamis, masih benar-benar di atas dua mata kaki. Ini dikhawatirkan nanti dia akan turun ke bawah. Maka lebih baik dia angkat sedikit dari dua mata kaki sehingga tidak terkena yang terlarang. Fahimtum? Fahimtum? Baik. Kalau sudah kita pahami batasan pakaian bagi laki-laki, maka perhatikan sekarang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalil akan yang saya sebutkan tadi batasannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la haraj fima bainahu wa bainal ka'bain. Tidak mengapa antara dia dengan antara dua mata kaki, yaitu setengah betis dengan dua mata kaki. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Imam Abu Daud, izratul mu'min ila nisfis saq. Pakaian orang beriman, lihat di situ disebutkan pakaian orang beriman. Ya, makanya saya nasihatkan kepada para santri, musyrifin, muhafizin, munazzimin, jangan malu berpakaian yang tidak isbal. Apalagi sekarang di dalam dunia model pakaian yang tidak isbal itu pakaian model-model orang barat. Kita tidak seperti itu. Kita tidak isbal, tidak di bawah dua mata kaki, bukan karena mereka, akan tetapi karena ini agama. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang berkaki X di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakinya X. Kemudian orang tersebut malu untuk tidak isbal. Dia ingin isbal agar tidak terlihat kakinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Kaki yang cacat saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan untuk pakaiannya di atas dua mata kaki. Kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah baik.
Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Jami'ul Masanid was Sunan, dan hadisnya sahih. Ya. Dan bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau, perhatikan ini, yang masih malu, terutama kalau di luar pesantren, berpakaian yang di atas 2 mata kaki, akhirnya seperti orang awam, bukan seperti penuntut ilmu agama. Lihat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika ditusuk pada waktu menjadi imam, kemudian darah beliau mengalir dari perut beliau. Setiap kali beliau minum, minumannya keluar dari perutnya. Dalam keadaan seperti itu, ada seorang pemuda yang memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memuji, "Wahai Umar, engkau bersyukur kepada Allah meninggal dalam keadaan mati syahid, karena yang membunuhmu adalah seorang yang tidak beragama Islam. Engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat pemuda tersebut dalam keadaan mengisbalkan pakaiannya, dalam keadaan mengisbalkan pakaiannya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada orang tersebut, "Ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Irfa' thawbak, angkat," dalam keadaan mau sekarat, mau mati, habis dipuji. Biasanya orang kalau habis dipuji malu untuk memberikan nasihat. Takutlah engkau wahai pemuda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian irfa' thawbak, angkat pakaianmu. Fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Sesungguhnya itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dan lebih awet buat pakaianmu. Lihat. Maka terutama di dalam pesantren dan nanti juga di luar pesantren, saya tidak ingin melihat lagi para santri, para musyrifin, munadhirin, muhafizin, mereka mengisbalkan pakaiannya. Karena isbal adalah dosa besar. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Ini hadis pertama. Apa saja yang di bawah dari 2 mata kaki dari pakaian, maka ia di dalam neraka. Ini hadis umum. Apa saja yang di bawah dari 2 mata kaki, dari sarung, izar, sarung, maka dia di dalam neraka. Dalam hadis riwayat Muslim, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Al-musbilu wal mannan wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib." 3 orang yang tidak dibicarai oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah dari dosa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Yang paling pertama, al-musbil, yang memanjangkan pakaiannya dari 2 mata kaki. Yang kedua, yang mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, yang menjual barangnya dengan sumpah palsu.
Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamah, man jarra minha syai'an khuyala, la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah." Yang memanjangkan di dalam pakaian, di dalam gamis, di dalam surban, maka siapa yang memanjangkan darinya sedikit pun karena sombong, maka dia tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullah ilaihi ila man jarra izarahu bataran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah tidak melihat kepada siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Karena sombong. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyaka wa isbal al-izar, fa innaha min al-makhilah, wa inna Allah la yuhibbul makhilah." Jauhi oleh kalian memanjangkan pakaian, sarung, gamis, celana, ya, apapun, maka sesungguhnya dia adalah kesombongan, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai sifat kesombongan. Nah, ini jelas bahwa memanjangkan pakaian lebih dari 2 mata kaki adalah apa para ikhwah? Dosa besar. Ya, dosa besar. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, katanya kalau tidak sombong boleh." Pernah dengar enggak seperti itu? Pernah dengar atau tidak? Kalau tidak sombong boleh. Maka jawabannya mudah. Yang pertama, memanjangkan pakaian lebih dari 2 mata kaki disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kesombongan. Ini jawaban pertama, catat baik-baik. Ustaz, kalau seandainya tidak sombong katanya boleh. Maka jawabannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa memanjangkan pakaian lebih dari 2 mata kaki adalah kesombongan, sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Iyyaka wa isbal al-izar, fa innaha minal makhila wa inna Allah la yuhibbul makhila." Jauhi oleh kalian sikap memanjangkan pakaian, sesungguhnya dia adalah termasuk kesombongan, dan Allah tidak menyukai kesombongan. Jawaban yang kedua, bahwa di dalam hadis menyebutkan yang sombong tetap diancam siksa, yang tidak sombong juga diancam siksa. Begitu jawabannya. Yang sombong dan memanjangkan kaki karena kesombongan diancam siksa, sedangkan yang tidak sombong juga diancam siksa, bahkan siksanya lebih berat. Ini jawaban yang kedua. Apa jawaban yang kedua? Yang memanjangkan, jawaban yang kedua apa? Yang memanjangkan karena sombong diancam siksa. Yang tidak memanjangkan, yang memanjangkan tidak karena sombong juga diancam siksa. Ini jawaban yang kedua. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalau ingin rinci lagi, yang memanjangkan pakaian karena sombong, maka
ancaman siksanya tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat. Kemudian sedangkan yang memanjangkan pakaian di bawah 2 mata kaki bukan karena sombong, maka diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Jadi ada perbedaan siksa. Yang sombong diancam tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak sombong diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawabannya. Jawaban yang ketiga, yang terakhir, bahwa haramnya isbal, baik karena sombong atau bukan karena sombong, adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama 4 mazhab fikih, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengharamkan isbal. Ya, mengharamkan isbal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa disampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat tentang isbal. Setelah ini silahkan bersaf salat setelah iqamah. Kemudian bagian ibadah memperhatikan yang isbal, pakaian santri untuk diangkat agar tidak isbal. Terutama yang paling banyak saya lihat adalah ketika memakai sarung. Dan saya ingatkan sekali lagi, ketika memakai sarung lebih baik diangkat dari 2 mata kaki. Jangan pas di 2 mata kakinya diangkat dari 2 mata kaki, sehingga tidak turun yang akhirnya lebih dari 2 mata kaki. Terakhir, kalau ada yang berkata, Ustadz ngapain ngomongin isbal, orang sudah sampai ke bulan, orang-orang kafir sudah sampai ke bulan, kenapa kita ngomongin isbal? Isbal perkara remeh, tidak perlu dibicarakan. Maka jawabannya apa? Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai ke bulan bukan sunnah. Sampai ke bulan bukan sunnah. Tidak ada yang nyuruh sampai ke bulan. Nggak ada yang nyuruh pindah untuk ke Mars. Nggak ada. Tetapi kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadza minni wallahu alam. Naktafi bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقيم الصلاة.